Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubai Day Channel. Masih tetap di materi dan video tentang pendidikan. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem politik Indonesia. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubai Day Channel. Disimak materinya ya. Sistem politik Indonesia. Kali ini saya akan membagi menjadi 3 klasifikasi materi. Yang pertama, suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua, perbedaan sistem politik di berbagai negara. Dan yang ketiga, partisipasi dalam sistem politik. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan suatu lembaga formal dalam pemerintahan sebagai alat kelengkapan sistem bernegara. Suprastruktur politik memiliki wewenang dan pengaruh secara langsung dalam pembuatan kebijakan publik. Berdasarkan wewenang dan pengaruhnya, suprastruktur politik memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembuatan keputusan politik negara, seperti melakukan perubahan undang-undang dasar, pembuatan undang-undang, serta pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehidupan bernegara. Fungsi suprastruktur politik ada 3 poin. Yang pertama, membuat undang-undang atau rule making. Kewenangan membuat peraturan perundang-undangan dijalankan oleh lembaga legislatif. Yang kedua, melaksanakan undang-undang atau rule application. Fungsi yang kedua ini dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Adapun lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan seluruh jajarannya. Eksekutif adalah struktur politik yang melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Dan yang ketiga, fungsi dari suprastruktur politik mengadili pelaksanaan undang-undang atau disebut juga rule adjudication. Fungsi yang ketiga ini dijalankan oleh badan peradilan atau yudikatif, lembaga yudikatif. Suprastruktur politik di Indonesia. Secara umum, suprastruktur politik di Indonesia merupakan tata susunan kelembagaan politik dalam pemerintahan Indonesia. Tata susunan kelembagaan politik tersebut berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dan mencakup hubungan kekuasaan antara lembaga satu dan lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain lembaga MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, atau terangkum di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik informal atau sifatnya tidak resmi yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik oleh suprastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan kekuatan yang berada dalam masyarakat, meskipun sifatnya tidak resmi dan tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan publik. Kelompok ini pada kenyataannya memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Komponen infrastruktur politik. Yang pertama ada partai politik, yang kedua kelompok kepentingan atau interest group, ketiga kelompok penekan atau pressure group, keempat alat komunikasi politik, dan yang kelima tokoh politik. Sedangkan fungsi dari infrastruktur politik adalah pendidikan politik. Kedua, mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, agregasi kepentingan, dan yang terakhir seleksi kepentingan. Perkembangan infrastruktur politik di Indonesia. Masa prakemerdekaan dimulai sebelum tahun 1945
Kemudian masa pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1965, disusul masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, dan masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Komunikasi politik yang disebut sebagai komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan. Komunikasi politik antara suprastruktur dan infrastruktur. Ada 6 poin. Yang pertama, komunikasi menjadi cara atau teknik penyerahan tuntutan dan dukungan sebagai input dalam sistem politik, misalnya dalam rangka artikulasi kepentingan. Yang kedua, komunikasi digunakan sebagai penghubung antara pemerintah dari rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi hubungan, memperoleh dukungan, kepatuhan maupun integrasi politik. Yang ketiga, komunikasi menjalankan fungsi sosialisasi politik kepada warga negara. Yang keempat, komunikasi menjalankan peran memberi ancaman atau coercion untuk memperoleh kepatuhan sebelum alat paksa digunakan. Yang kelima, komunikasi mengkoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan sehingga mencapai titik homogenitas atau kesamaan nilai yang relatif tinggi. Dan yang keenam, terakhir, komunikasi sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisasi sosial dan keseimbangan politik. Materi kedua berkaitan dengan perbedaan sistem politik di berbagai negara. Yang disebut sistem politik adalah kesatuan dan seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. Ada beberapa tipe sistem politik. Yang pertama ada tipe sistem politik demokrasi, tipe sistem politik liberal, dan tipe sistem politik komunis. Sistem politik di berbagai negara. Kalau di Inggris, sistem politik dan negara-negara di Eropa Barat. Yang kedua, sistem politik Uni Soviet atau masa lalu dan negara-negara Eropa Timur. Yang ketiga, sistem politik Amerika Serikat, sistem politik Prancis, sistem politik Jepang, sistem politik Republik Rakyat Cina, sistem politik Arab Saudi, dan sistem politik Indonesia. Partisipasi dalam sistem politik. Partisipasi politik adalah usaha terorganisasi warga negara untuk memengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan ini. Tingkat dan bentuk partisipasi dalam sistem politik. Yang pertama, sebagai pejabat pemerintahan atau sebagai pejabat pemerintah. Yang kedua, sebagai pencari jabatan politik. Yang ketiga, sebagai anggota partai politik. Keempat, peran serta dalam organisasi kemasyarakatan atau ormas. Yang kelima, peran serta sebagai kelompok penekan atau pressure group. Dan yang keenam, sebagai pemberi suara dalam pemilu. Terima kasih untuk menyimak materi sistem politik di Indonesia. Jangan lupa tonton terus video-video Lubaidai Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubaidai Channel. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.